Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk mentutorialkan pengolahan data dari modul 4, yaitu modul antropometri. Jadi, di modul antropometri ini, kalian akan melakukan 3 pengujian data, yaitu ada uji keseragaman data untuk tabelnya yang ini, kemudian ada juga uji kecukupan, dan juga ada uji kenormalan. Nah, untuk uji kenormalan ini, nanti kita akan menggunakan software Minitab. Nah, yang pertama kita akan menghitung atau menguji uji keseragaman. Nah, di uji keseragaman ini kalian perlu memasukkan hasil data dari pengambilan data yang sudah kalian lakukan sebelumnya untuk masing-masing dimensi. Jadi nanti kalian masukkan ke sini datanya. Kemudian kita mulai dengan menghitung XI kuadrat. XI kuadrat ini rumusnya nilai XI, kemudian kita kuadratkan. Kemudian lanjut nilai X bar. Nilai X bar itu average dari XI. Nah, ini jangan lupa untuk di lock atau dikunci. Dan kemudian XI min bar itu dari nilai XI. Kemudian kita kurangkan. Nah, ini bisa kita blok ke bawah. Kemudian kita menghitung nilai XI min X bar dikuadratkan. Itu dari sini, kemudian kita kuadratkan. Nah, selanjutnya kita menghitung STDEV. STDEV itu rumusnya sama dengan STDEV. Kita pakai yang ini. Dari nilai XI, blok, kemudian kita kunci lagi. Nah, ini juga bisa kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai BKA dan BKB. Nilai BKA ini nanti rumusnya dari X bar, kemudian kita tambah. Kalau BKB itu rumusnya dari X bar, kemudian kita kurangkan. Nah, BKA itu yang pertama dari X bar, kemudian dikunci, ditambah. Jangan lupa untuk BKA itu batas kelas atas, maka kita tambah dalam kurung 2 dikalikan dengan nilai STDEV-nya. Nah, ini juga dikunci. Tutup kurung, enter. Kemudian untuk BKB itu dikurangkan, maka sama dengan X bar, kita kunci, kemudian kita kurang dalam kurung 2 dikalikan dengan nilai STDEV-nya. Ini juga jangan lupa dikunci, tutup kurung. Nah, ini bisa kita tarik lagi ke bawah. Nah, selanjutnya kita menghitung seragam atas atau seragam bawah. Nah, di sini tuh nanti bisa kita ketahui apakah nilai-nilai ini valid atau tidak. Pertama kita menghitung seragam atas dengan rumus if. Kemudian masukkan XI-nya kurang dari sama dengan nilai BKA, koma, dalam tanda kutip. Ini nanti komanya mungkin bisa disesuaikan juga dengan Excel teman-teman. Masukkan valid, tidak valid. Huruf. Kemudian untuk seragam bawah, rumusnya if, kemudian nilai XI. Nah, sekarang kita menggunakan lebih dari sama dengan nilai BKB-nya, valid, tidak valid. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa data yang tidak valid. Nah, nanti kita perlu mengeliminasi data-data yang tidak valid tersebut. Nah, maka sekarang kita perlu untuk menandai data-data tersebut.
Nah, kemudian selanjutnya setelah menghitung uji keseragaman, kita hitung uji kecukupan data. Di sini kita menghitung nilai N bisa dengan rumus count dari XI-nya. Nah, selanjutnya menghitung jumlah XI. Nah, menghitung jumlah XI ini bisa dilakukan dengan sum dilakukan di sini, di kolom ini, atau juga teman-teman bisa melakukan sum-nya di bawah sini. Jadi nanti bisa langsung ngeling ke sini. Nah, saya akan melakukan sum di sini. Sum XI. Nah, kemudian menghitung jumlah XI kuadrat, sum XI, enter lagi. Nah, selanjutnya menghitung jumlah XI, kemudian kita kuadratkan. Berarti jumlah XI ini, kemudian kita kuadratkan. Selanjutnya, menghitung nilai N dikalikan jumlah XI kuadrat dikurangi jumlah XI kuadrat. Di buka kurung, nilai N yang ini dikalikan dengan jumlah XI kuadrat yang ini. Tutup kurung, jangan lupa, kemudian dikurang dengan jumlah XI kuadrat ini. Enter. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai akar dari ini. Nah, bisa dengan rumus SQRT. Ini, enter. Kemudian, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari 40 dikali dengan akar ini. Tinggal di 40 dikalikan dengan ini. Nah, selanjutnya, setelah mendapatkan nilai-nilai ini, maka kita menjumlahkan nilai-nilai dari ini, itu dengan nilai ini dibagi jumlah XI-nya. Ini. Nah, kemudian kita menghitung nilai N aksen. Nilai N aksen ini, jika nilai N aksen kurang dari N, maka datanya itu akan dikatakan cukup. Jadi kita akan menghitung nilai N aksennya, yaitu rumusnya nilai ini dipangkatkan 2. Sini kan nilai N aksennya 4,74, di mana itu kurang dari N kan. Berarti harusnya cukup. Nah, kita akan melakukan kesimpulannya di sini dengan if N aksen kurang dari sama dengan N cukup, tidak cukup. Kemudian selanjutnya kita menghitung persentil. Nilai persentil ini ada 3, ada persentil 5, persentil 50, dan persentil 95. Nah, untuk nilai persentil 5 itu rumusnya X bar, kemudian dikurangi 1,64. Dikalikan dengan nilai STDF-nya. Nah, ini nilai dari persentil 5. Kemudian untuk persentil 50 itu adalah dari X bar, jadi bisa langsung ngeling aja. Nah, selanjutnya untuk persentil 95. Rumusnya sama dengan persentil 5, cuman kalau persentil 5 itu dikurang, untuk persentil 95 itu ditambah. Jadi, dari X bar, kemudian ditambah 1,64 dikalikan dengan STDF-nya. Oke, untuk uji keseragaman dan juga uji kecukupan sudah dilakukan. Nah, sekarang kita bisa melakukan uji kenormalan. Sebelumnya kita kopikan dulu data X ini. Copy. Nah, ini kita akan melakukan uji kenormalan di Safari Minitab. Tadi kan kita sudah mengcopy datanya, kemudian kita paste di sini. Dan kita beri nama XI. Nah, kita ke Stat, kemudian ke Basic Statistik, kemudian ke Normality Test. Nah, di sini kalian menggunakan tes yang Kolmogorov-Smirnov.
Jangan lupa di variabelnya di select. Oke. Nah, sini keluar dari hasil uji normalitasnya itu nilainya kalian bisa lihat dari hasil p-value-nya. Di sini hasil p-value-nya itu 0,06. Di mana data itu dikatakan cukup apabila nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05 dan di sini hasilnya 0,06, maka data kita dikatakan sudah normal. Tuh. Nah, oke, selanjutnya setelah selesai melakukan uji kenormalan, kita balik lagi ke pengolahan data tadi. Nah, di pengolahan data ini kan di uji keseragamannya itu masih ada data-data yang belum valid nih. Nah, kita perlu mengeliminasi data-data tersebut. Jadi kita copy dulu semua datanya. Nah, ini tuh data yang pertama kalian olah itu adalah iterasi 0. Selanjutnya kita akan mengeliminasi di iterasi 1. Nih, kita eliminasi terlebih dahulu. Kita pilih delete. Nah kan, data yang tadi hilang. Nah, terus ada lagi nih data-data yang belum valid lagi. Kalian tandain lagi. Tandain lagi. Kalian copy lagi. Berarti iterasi 1. Nah, di iterasi 2, kalian hapus lagi data-data yang masih belum valid. Nah, kalian ngelakuin semua eliminasi itu sampai semua data yang ada di sini itu valid. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin tutorial dari pengolahan data modul 4 antropometri cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan memang masih ada yang kurang dimengerti ataupun masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa teman-teman coba tanyakan ke asisten pembimbingnya masing-masing. Mungkin videonya cukup dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.